Halo anak-anak, selamat pagi. Salam jumpa, salam sehat, dan salam Fransiskus. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan bergembira. Kali ini anak-anak akan mempelajari materi baru, yaitu tentang menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah dokumen angka menggunakan fungsi logika if. Mari kita mulai ke pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu memahami pengertian fungsi logika if. Nanti ada rumus dan macamnya ya. Lalu yang kedua, siswa mampu menggunakan fungsi if pada database yang sederhana. Pada pembelajaran semester lalu, kita menggunakan Microsoft Excel untuk mengurutkan data atau sorting. Kali ini kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah dokumen angka menggunakan fungsi logika. Ya, ini kita menggunakan fungsi logika if. Fungsi logika adalah fungsi yang digunakan untuk menyatakan kondisi benar atau salah. Fungsi ini bersifat kualitatif. Misalnya, ya tidak, lulus tidak lulus, baik buruk, atau dan lain-lain ya. Fungsi logika pada Excel biasanya digunakan untuk membandingkan data dalam jumlah besar atau yang biasa disebut dengan database. Dengan fungsi ini, pekerjaan untuk mengolah data menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Ini anak-anak pengertian fungsi if ya atau rumus if. Nah, ini fungsi if adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Fungsi if digunakan untuk menguji suatu syarat tertentu apakah syarat tersebut terpenuhi, kondisi benar atau sebaliknya ya. Nah, ini anak-anak bentuk dari fungsi if ya. Perhatikan anak-anak, di sini rumusnya adalah sama dengan if buka kurung, di sini ada logical test, titik koma, buka kurung kembali, value if, ini value f ini nilai yang benar ya. Lalu ditutup kurung, lalu titik koma, buka kurung kembali, value if false. Ya, ini adalah nilai yang salah. Lalu ditutup kurung kembali. Oke, di sini ada keterangannya anak-anak. Logical test ini anak-anak adalah nilai atau syarat yang diuji untuk menghasilkan nilai true atau nilai false. Value if true, yang ini anak-anak adalah nilai yang dihasilkan apabila logika bernilai benar apabila syarat terpenuhi. Ya. Ini lagi value if false. Yang ini anak-anak adalah nilai yang akan dihasilkan apabila logika bernilai salah atau syarat tidak terpenuhi. Nah, artinya jika pernyataan atau ekspresi logika benar, maka perintahnya pada value if true akan dilaksanakan. Ya. Tetapi jika pernyataan atau ekspresi logika salah, maka perintah pada value if false yang akan dilaksanakan. Oke. Nah, di sini ada catatan anak-anak. Jika perintah yang harus dikerjakan berupa penempatan teks, maka teks yang ingin ditempatkan harus diapit dalam tanda petik. Ini nanti kita akan contohkan atau nanti kita akan praktekkan ya. Ini anak-anak ada operator relasi atau pembanding fungsi logika. Dalam menggunakan fungsi logika diperlukan adanya ekspresi atau pernyataan logika. Operator relasi atau pembanding yang digunakan pada fungsi logika adalah sama dengan. Ini tandanya
tanda lebih kecil dari, lalu lebih besar, lalu lebih kecil atau sama dengan, lalu lebih besar atau sama dengan. Kalau yang ini tidak sama. Baik anak-anak, di sini ada contoh ya. Jika kode P, maka keterangannya perempuan, dan jika kode L atau sebaliknya, maka keterangannya laki-laki. Ya, ini adalah salah satu contoh rumus di fungsi if pada Microsoft Excel. Nanti kita akan praktikkan ya anak-anak. Oke, kalau sudah jadi nanti ditekan enter, lalu dikopikan rumusnya ke bawah, maka hasilnya seperti ini anak-anak ya. Oke, untuk lebih jelasnya ikuti dan simak dengan baik video tutorial yang Pak Dika berikan ya. Oke, ini Pak Dika minimize dulu. Lalu anak-anak buka aplikasi Microsoft Excel. Pasti anak-anak sudah paham sekali membuka aplikasi Microsoft Excel. Tinggal klik start, lalu pilih Microsoft Excel atau Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Office Excel. Oke, di sini Pak Dika akan membagikan yang sudah jadi, yaitu ada di tab berikutnya. Nah, ini anak-anak, tabel daftar teman. Ini sudah Pak Dika ketik, nanti anak-anak tinggal mengikutinya saja. Ini Pak Dika blok, pilih menu home, lalu pilih merge and center. Oke, di sini kita akan tuliskan rumusnya anak-anak ya, di keterangannya. Nah, ini biar kita mudah mengingatkan. Jika P, maka perempuan, dan jika L, maka laki-laki. Oke, ini kita besarkan ya. Di sini anak-anak kita ketikkan rumus pada di kolom keterangan ya, tadi menggunakan fungsi if. Sama dengan if buka kurung. Nah, kita ambil syaratnya dulu. Syaratnya berada di ini anak-anak, di kode ya, di sel C4. Lalu tadi kita memakai apa kalau untuk membandingkan, yaitu fungsi relasi. Ini anak-anak, pada fungsi logika ya, kita memakai kalau untuk membandingkan yaitu sama dengan. Oke, C4 sama dengan P. Oh, kita harus kita api tanda petik P karena dia karakter anak-anak. Titik koma, tanda petik lagi perempuan, tanda petik titik koma laki-laki. Oh, tidak ada ini, perhatikan anak-anak. Pokoknya di sini harus jeli soal tanda petik. Kalau dia karakter atau tulisan ya. Nah, setelah itu berikan tanda tutup kurung. Lalu tekan tombol enter. Oh, anak-anak, ini masalah terjadi karena titik komanya harus koma saja ya. Kalau tidak bisa seperti punya Pak Dika ini, kita gantikan titik komanya, ganti jadi koma saja anak-anak. Nah, betul kan? Nah, ini nanti anak-anak kalau tidak bisa yang titik koma,
gantikan yang koma saja anak-anak ya. Lalu ditekan enter. Setelah itu kita akan melanjutkan di nomor yang kedua, di keterangan nomor 2, yaitu laki-laki ya. Ini kita ketikkan rumusnya dulu, sama dengan if buka kurung. Ini kita klik kode L ini anak-anak ya. Syaratnya ya, ini adalah syaratnya di sel C5. Oke, habis itu kita berikan pembanding, yaitu tanda sama dengan, lalu berikan tanda petik karena dia karakter atau berbentuk tulisan ya. Lalu ini tetap P-nya yang huruf kapital anak-anak. Lalu berikan tanda petik. Tadi Pak Dika memakai koma. Lalu tanda petik lagi perempuan. Tanda petik koma. Tanda petik lagi laki-laki. Oke, setelah itu berikan tutup kurung, lalu tekan tombol enter. Nah ini anak-anak, berarti ini rumusnya sudah benar ya. Oke, ini Pak Dika jelaskan ya untuk rumusnya, sama dengan if C5 ya. Ini C5 ini syaratnya anak-anak ya. Tadi Pak Dika klik kodenya yang ini ya. Pak Dika klik kodenya, lalu nanti keluar selnya. Lalu ini adalah operator pembandingnya. Di sini adalah kodenya ya. Kalau dia karakter berarti memakai tanda petik. Kalau angka berarti tidak usah. Lalu koma, tanda petik lagi perempuan. Ini pernyataan 1 ya. Lalu koma, ini laki-laki, ini adalah pernyataan kedua. Oke, sampai sini paham anak-anak? Lalu tekan tombol enter ya. Ini biar kita cepat sampai nomor 10, kita kopikan saja. Ini caranya pasti anak-anak sudah tahu. Nah ini mudah bukan? Oke, ini kita tinggal berikan warna saja anak-anak. Nah ya, pokoknya kita berikan warna saja, bebas warnanya, yang penting masih terlihat tulisannya. Oke, oke, baik anak-anak, gimana? Cukup mudah kan pembelajaran pada hari ini? Setelah itu anak-anak kalau sudah mengerjakan, anak-anak kirimkan hasilnya ke WA Pak Dika. Tapi dengan catatan, harus dengan rumusnya ya. Dibeginikan dulu anak-anak. Perhatikan ya, anak-anak klik menu formula, lalu pilih show formulas. Ini anak-anak, rumusnya terlihat. Kalau sudah terlihat, nanti anak-anak fotokan saat layarnya masih menyala, lalu setelah itu kirimkan ke WA Pak Dika. Oke, begitu ya. Nah ini
bagi yang tidak mempunyai komputer atau laptop di rumah, anak-anak bisa mengerjakannya di kertas LKS bergaris ya. Tapi dengan ini kolom dan baris. Oke? Jangan tulis hasilnya, tapi tulis ya rumusnya seperti ini anak-anak ya kalau menggunakan kertas LKS. Oke? Begitu saja anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Salam sehat dan salam Fransiskus. Dadah.